Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Sarofah, NIM 192131081 dari kelas Hukum Pidana Islam 3C, IAIN Surakarta. Guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam, saya akan sedikit memaparkan materi tentang sejarah hukum Islam. A. Konsep formal substantif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad atau pemikiran para ulama. Juhaya S. Praja menegaskan bahwa pakar hukum Islam menyatakan sumber hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Inti pemikiran hukum Islam menurut Skap adalah bahwa konsep hukum-hukum Islam dibatasi oleh ruang dan waktu, yakni hukum Islam sebelum periode Umayyah dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif sebagai hukum suci dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintah. Menurut konsepsi Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi, fikih, dan syariah dari sejarah keduanya. Skap memfokuskan hukum pada pengertian bahwa hukum sebagai kesatuan yang mengikat manusia. Juhaya S. Praja berpendapat bahwa membahas fikih tidak lepas dari 2 dimensi, yaitu dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah. Menurut Nabi Syah Hussein, kelahiran atau pembentukan hukum Islam dapat dilihat dalam 3 dimensi yang berbeda, yaitu teori abstrak, disiplin ilmu, dan praktis aplikatif. Secara terminologi, pemikiran Skap mengalami dinamika, tetapi secara substansial, hukum Islam di mata Skap itu harus memiliki sifat teknis dan formal. B. Konsepsi tentang hukum dan periodisasi hukum Islam. Skap berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tradisi adalah bagian dari syariah Allah itu sendiri. Artinya, tradisi Arab pra-Islam adalah bagian kecil dari syariah. Juhaya S. Praja mengatakan bahwa ahli tasawuf berpendapat bahwa hukum secara hakiki adalah Allah. Sementara ahli fikih berpendapat bahwa sumber hukum adalah Al-Quran sebagai dalil hukum. Pengertian sunnah sebagaimana pandangan Skap bahwa konsep sunnah atau hadis muncul relatif, berbeda dengan Fadlur Rahman yang menyatakan bahwa konsep sunnah telah ada sejak semula. Dalam pandangan Rahman, definisi sunnah tersebut menimbulkan pertentangan dalam dirinya sendiri. Definisi ini diletakkan berdampingan dan tidak konsisten, yaitu perilaku normatif di satu pihak dan praktik yang hidup serta aktual di pihak lain. Dalam hal ini, Rahman memberikan solusi bahwa yang paling penting dari sunnah adalah pengertian sunnah yang tidaklah menyalahi keberadaan dari 그냥 좋아한단 말도 안 되는가요? 솔직하게 난
전에 말해